Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,16 triliun dolar atau turun sekitar 1,62%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 28.044 dolar, Ethereum 1.831, BNB 325, XRP 0,46, Cardano 0,38, Dogecoin 0,078, Polygon Matic 0,96 dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 21,88 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 2%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Untuk 1-2 hari terakhir guys, memang kita melihat market cenderung pergerakannya tidak terlalu signifikan. Tapi ya Bitcoin kita masih melihat cenderung sedikit ke arah bearish gitu ya. Tapi secara persentase penurunannya sebenarnya itu nggak terlalu signifikan. Kecuali memang teman-teman merupakan scalper. Tetapi yang perlu teman-teman waspadai adalah, sekali lagi, kita juga udah bahas ini di awal minggu kemarin. Bahwa minggu ini kemungkinan kita akan mendapatkan volatility yang lebih luar biasa daripada yang sudah kita lihat beberapa minggu yang lalu. Kenapa? Alasannya pertama adalah karena kita sedang mendapatkan earning season, alias banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat yang sekarang sedang melaporkan laporan keuangannya. Dan kalau misalnya kita lihat untuk minggu ini sendiri, sebenarnya juga ada beberapa perusahaan yang melaporkan laporan keuangannya, yang termasuk terbesar di Amerika Serikat, perusahaan terbesar di Amerika. Di antaranya apa guys? Kalau misalnya kita lihat untuk minggu ini sebenarnya ada Ford, kemudian ada Starbucks, itu bakalan dirilis hari ini. Besok kita bakalan melihat ada Qualcomm dan juga Uber. Lalu pada tanggal 4 hari Kamis nanti kita bakalan mendapatkan laporan keuangan dari Moderna, Shopify, dan juga Apple. Nah, kenapa ini signifikan guys? Karena tentunya dengan adanya laporan keuangan dari beberapa perusahaan terbesar di Amerika ini, kita tahu gitu ya bahwa persentase atau pengaruh gitu ya dari perusahaan-perusahaan terbesar ini terhadap S&P 500 itu besar. Karena ini adalah perusahaan-perusahaan dengan market cap yang cukup besar. Sama kalau misalnya teman-teman melihat di Indonesia, katakanlah saham seperti BBRI atau BBCA, ketika pergerakan harganya naik dan turun, itu biasanya mempengaruhi IHSG secara keseluruhan. Kenapa? Ya karena mereka termasuk yang market cap-nya paling besar. Oke? Ini juga sama, ketika nanti kita melihat ada Apple, Qualcomm, Starbucks itu mengeluarkan laporan keuangannya, itu tentunya nanti akan berpengaruh signifikan terhadap S&P 500. Dan tentunya harapan kita semua gitu ya, bahwa kita melihat para perusahaan ini masih performanya melampaui ekspektasi, sehingga harusnya nanti akan tercermin di harganya yang mungkin naik, kemudian berpengaruh ke S&P 500 yang juga naik. Dan biasanya ketika stock market Amerika Serikat secara keseluruhan itu performanya baik, maka kita juga akan melihat cryptocurrency itu performanya harusnya juga akan ikutan baik. Nah, selain itu juga tentunya guys, kalian juga perlu ingat bahwa di minggu ini selain ada earning season atau berbagai laporan keuangan dari perusahaan terbesar di Amerika bakalan dirilis, kita juga akan mendapatkan berbagai event atau data ekonomi penting yang bakalan dirilis, terutama adalah nanti di hari Kamis, di mana kita akan mendapatkan Fed interest rate decision, diikuti juga oleh data pengangguran Amerika Serikat di hari Jumat nanti. Jadi sekarang kita masih berada di hari Selasa. Saya juga expect volatility-nya masih tidak akan terlalu signifikan. Mungkin baru akan mulai terlihat volatilitas itu nanti di Rabu malam, menjelang nanti Fed interest rate decision. Kemudian keesokan harinya kita juga akan melihat unemployment rate. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui. Yang kedua, ini mungkin teman-teman juga udah sebagian tahu ya, karena saya rasa banyak sekali yang berlangganan ke Whale Alert, di mana setiap kali ada transaksi besar yang terjadi, mereka selalu memberikan notifikasi. Dan notifikasi terakhir yang saya perhatikan cukup masif adalah yang ini. 273.781 Ethereum
atau kalau kita value kan itu kurang lebih 500 juta dolar guys. Itu ditransfer dari unknown wallet ke Binance. Tentunya gitu ya, tentunya ini memicu spekulasi. Apakah 273.000 Ethereum ini tujuannya adalah untuk dijual? Jika memang benar gitu ya, jika memang benar ini untuk dijual, ya mudah-mudahan gitu ya mereka tidak menjualnya dalam waktu yang berdekatan, alias tidak langsung sekaligus 273.000 Ethereum. Karena bagi mereka juga harusnya itu tidak menguntungkan guys. Kalau mereka langsung menjual dalam jumlah yang sangat amat banyak, ya nanti mereka dapatnya harga pasti lebih rendah gitu, harga jualnya. Sehingga biasanya kalau ada angka-angka seperti ini muncul, teman-teman juga harus tahu bahwa mereka menjualnya nggak mungkin sekaligus guys. Harusnya ya, menurut saya harusnya nggak sekaligus. Jadi step by step gitu. Karena kalau dia langsung menjual 273.000 Ethereum atau kurang lebih 504 juta dolar ini sekaligus, maka itu bisa membuat harga Ethereum drop luar biasa dalam. Terlebih lagi dengan keadaan liquidity di market sekarang yang tidak terlalu tebal gitu. Sehingga mungkin gitu ya, kalau misalnya memang untuk dijual, ya kita bisa expect gitu bahwa akan ada selling pressure yang luar biasa besar di Ethereum selama beberapa waktu mendatang, sampai mungkin wallet yang di sini selesai jualan gitu. Jadi tidak akan mengherankan kalau kita akan melanjutkan koreksi dari sini guys. Oke, jadi ya kalau untuk teman-teman yang merupakan altcoin holder, ya saya sarankan harus bersabar lah gitu ya, karena sekali lagi kita masih belum melihat ada memang performa yang signifikan dari altcoin di top 10, dan terlebih lagi di luar top 10 itu belum ada yang terlalu signifikan karena memang kita belum sempat masuk ke altcoin season sama sekali. Kapan waktunya tidak ada yang tahu sebenarnya, kita hanya bisa mempelajari beberapa indikasi sebenarnya. Kemarin kita dapat sempat indikasi gitu bahwa akan ada start altcoin season ketika kita melihat Ethereum sudah start outperform Bitcoin. Tetapi untuk sekarang kita kembali lagi ke fase pertama sebenarnya, sepertinya guys, di mana Bitcoin yang sekarang performanya lebih oke lagi karena Bitcoin dominance itu kembali start naik, yang kita mungkin akan bahas di beberapa video lainnya. Kemudian kita juga bakal pelajari kira-kira sekilas saja guys, apa yang sedang dilakukan oleh para whales Bitcoin ketika melihat Bitcoin terkoreksi selama 1-2 hari terakhir. Dan ketika saya screening sekilas tadi, tidak mengherankan sebenarnya, ini juga terjadi beberapa kali sebelumnya. Tidak banyak perubahan yang kita lihat di wallet para paus di sini. Sekali lagi, kita nggak mau melihat yang di bawahnya ada tulisan seperti ini, karena itu adalah walletnya exchange. Kita nggak mau, atau kita exclude saja yang exchange. Nah, sisanya, kalau misalnya teman-teman perhatikan, kebanyakan itu masih dalam posisi hold, guys. Adapun yang kita lihat, transaksinya cukup besar itu di nomor 40, di mana terjadi penambahan sebesar 17.334 Bitcoin. Kemudian ada yang kurang 493, ada yang plus 135, ada yang minus 305, kemudian kalau misalnya kalian scroll lagi, ada yang minus 1131, kemudian yang di bawahnya lagi ada yang minus 2000, ada yang minus 634, ada yang minus 11.000 Bitcoin. Jadi pada intinya yang kita lihat sekarang, kalau kita jumlahkan gitu ya, netnya mungkin sedikit minus gitu ya, sedikit minus karena penambahan yang cukup signifikan hanya di sini 17.000. Sisanya itu kebanyakan minus, tapi minusnya nggak terlalu banyak rata-rata. Yang paling besar itu hanya di sekitar 0,80, 11.000 Bitcoin. Tapi kalau kita jumlahkan dengan yang tadi penambahan 17.000, ya masih break even lah guys. Alias kita tidak mendapatkan minus, tidak juga surplus gitu. Jadi kita masih melihat top 100 itu cenderung dalam keadaan hold. Sedangkan untuk yang top 101 sampai 500 itu masih melakukan akumulasi dan juga hold. Kita tidak melihat sama sekali ada distribusi guys. 121 plus 9.800, 135 plus 9.100, 138 plus 9.000, dan seterusnya. Rata-rata masih plus atau hold. Halaman ketiga, sama juga, plus 8.000, plus 7.800, plus 7.600. Atau sisanya hold, plus 6.000, plus 5.000, plus 5.000, dan seterusnya. Halaman keempat juga sama, plus 5.000, antara mereka akumulasi atau mereka masih dalam keadaan hold. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa walaupun kita juga udah bahas ini kemarin ya, walaupun kita melihat harga Bitcoin itu sudah naik dari kurang lebih 15.000 menuju ke kurang lebih angka 30.000 dolar, tetapi kita tidak melihat banyak sekali orang-orang untuk tertarik gitu ya untuk melakukan distribusi di harga ini guys. Dan ini yang kita mau tentunya. Karena kalau misalnya kita melihat banyak wallet besar itu berbondong-bondong untuk jualan di harga sekarang,
maka bisa jadi itu memperbesar chance bahwa yang kita lihat selama ini, atau beberapa bulan terakhir at least, adalah semacam relief rally. Tapi untuk sekarang kita belum melihat hal tersebut terjadi, guys. Apakah bisa jadi karena para paus mau jualan kalau sudah di all time high yang baru, ataukah menurut mereka harga sekarang itu belum terlalu tinggi? Mungkin baru mau jualan di harga 35, 40, atau bahkan 50 ribu. Who knows? Tapi yang kita tahu untuk sekarang belum ada pergerakan besar yang dilakukan oleh wallet-wallet terbesar di Bitcoin ini. Oke? Dan sebelum kita masuk ke chart, guys, saya hanya pengen update sekilas saja untuk teman-teman yang mungkin sempat menonton video saya terakhir untuk beberapa setup di berbagai aset kelas. Di antaranya adalah gas alam. Sekarang harusnya teman-teman sudah dalam keadaan profit gitu ya. Saya bisa sarankan teman-teman antara mau hold juga boleh. Kalau kalian mau start taking profit juga oke. Kalau misalnya kalian nggak sabaran karena pergerakan gas alam terakhir itu cenderung choppy banget, sideways. Tapi kalau misalnya kalian mau paling aman, ya udah kalian geser stop lossnya ke arah entry dulu. Oke? Dan juga ada beberapa setup lainnya yang kemarin kita sempat bahas. Di antaranya adalah Goldman Sachs kalau tidak salah ya guys ya. Bukan Goldman Sachs, tapi coba saya lihat dulu. American Airline Groups. Nah, di sini juga saya sampaikan teman-teman kita sedang mencapai area trendline di sini dan ini bisa menjadi potensial untuk buying setup. Dan kalau misalnya teman-teman semua masuk di sini, sekarang juga harusnya sudah boleh memikirkan untuk melakukan take profit. Dan saya juga mendapatkan beberapa setup baru yang kemungkinan akan saya bagikan antara hari ini atau besok. Stay tune aja kalau misalnya teman-teman pengen melihat setup-setup tersebut. Saya kasih clue aja sedikit, beberapa di antaranya adalah McDonald's. Kemudian nanti juga ada Euro NOK, itu juga akan saya bagikan setupnya. Kemudian juga ada beberapa lainnya yang juga akan saya bahas mungkin di video malam hari ini atau besok malam. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang belum punya akun di sebuah broker yang bisa memanfaatkan setup di berbagai aset kelas, sekali lagi MiTrade bisa menjadi solusinya gitu. Karena di sini teman-teman akan bisa trading di semua aset kelas mulai dari forex, komoditas, saham, indeks maupun kripto, sehingga ketika saya bagikan setup di aset kelas manapun, teman-teman sudah langsung siap untuk memanfaatkan setup tersebut. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk memanfaatkan setup-setup yang nanti saya bagikan, kalian bisa langsung aja mendaftar di MiTrade. Link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari 1 hour chart terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman menonton video saya kemarin, saya sudah sampaikan bahwa saya secara pribadi short term itu lebih ke arah bearish. Alasannya sesimpel karena kita melihat ada sell off disertai dengan volume yang cukup kencang dan kita mendapatkan ada semacam konsolidasi di sini. Walaupun sekali lagi mungkin teman-teman sebagian tidak mendapatkan setup yang terlalu jelas di sini karena pergerakan yang kita lihat di sini cenderung agak choppy gitu ya. Tapi kalau kalian yang nekat masuk, kemungkinan kalian masuknya di sebelah sini. Karena inilah trendline terakhir yang terbentuk gitu ya. Kalau misalnya kalian sempat masuk di sana, yang paling konservatif harusnya kalian tunggu retestnya di sini. Kalau kalian agresif mungkin masuknya di sekitaran area di sini ketika dia breakdown. In the end of the day, harusnya keduanya kalian sekarang dalam keadaan floating profit. Antara kalian sudah taking profit di sini, oke, atau kalian sekarang masih floating, saran saya sudah menggeser stop loss-nya ke arah entry. Kalau misalnya kalian memang belum sempat untuk melakukan take profit. Karena yang kemarin kita sempat bahas juga, guys, target pertama kita adalah di sekitaran area trendline di sini. Which is area trendline tersebut sudah kita tap gitu, guys. Sudah kita sentuh. Sehingga sebenarnya target pertama sudah tercapai. Nah, pertanyaan selanjutnya tentunya adalah, apakah kita akan mampu melihat Bitcoin untuk breakdown dari area di sini? Untuk sementara kita mendapatkan bounce dari trendline yang menunjukkan bahwa trendline ini masih di-respect gitu, guys. Nah, kalau misalnya kita melihat ada double bottom terlihat di sini, saya sarankan teman-teman yang masih membuka posisi short di sekitaran area di sini, itu sudah langsung close saja. Karena ada indikasi double bottom di sini dan menunjukkan bahwa kemungkinan market masih pengen mendapatkan kenaikan dari sana. Karena ada dua indikasi, pertama kita bounce dari trendline, kedua ada double bottom yang tercipta di sini. Itu udah cukup bagi saya untuk mengatakan, oke, saya harus keluar sesegera mungkin kalau saya masih punya posisi untuk melakukan short.
Nah, kalau misalnya teman-teman yang masih nekat gitu ya, mau cari peluang untuk short berikutnya, kalau misalnya kalian belum sempat masuk di sini, maka peluang berikutnya baru akan datang kemungkinan kalau misalnya kalian mendapatkan breakdown dari sini, disertai ada bearish continuation pattern berikutnya. Nah, tetapi untuk yang di sini menurut saya secara risk and reward itu ya masih termasuk biasa-biasa saja, tidak terlalu masif gitu ya. Karena yang kalian targetkan pertama hanya di area low terakhir di 27.000. Nah, kalau misalnya ini mampu kita jebol, maka sekali lagi saya expect Bitcoin untuk minimal kembali ke sekitaran area 26.000 sampai 26.000 pas. Ini adalah area berikutnya yang kemungkinan bakalan dituju. Dan sekali lagi, kita udah bahas juga skenario ini beberapa kali sebelumnya, guys, bahwa saya sampaikan selama kita bertahan di bawah trendline ini, maka probability-nya lebih tinggi adalah bahwa kita masih menjadikan area trendline ini sebagai resistance. Dan kita bisa aja mendapatkan rejection dan membuat 2 atau bahkan 3 wave correction sebelum pada akhirnya kita akan menyelesaikan koreksi ini dan melanjutkan kenaikan ke atas. Untuk sementara, saya rasa skenario ini masih terlihat sangat valid untuk terjadi. Oke. Dan yang saya lihat berikutnya sekali lagi adalah bahwa Bitcoin kemungkinan masih akan mencoba untuk nge-retest ke sekitaran area 27 ribuan di sini, minimal nyampe ke sini. Dan kita bisa melanjutkan sampai ke sekitaran area mungkin 26.500 sampai 26.000 dolar. Sebagai wave keduanya di sini. Yang kalau kita lihat juga, ini bisa jadi juga adalah penurunan yang kapasitasnya sama dengan yang terjadi di sini. Jadi 100% extension di sini. Nyampenya ke bukan 100% ya guys, tapi ini adalah ABCD pattern. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, nyampenya juga sekitaran 25.900 sampai 26.000. Jadi ini adalah sebuah area yang menurut saya akan menjadi sangat penting untuk dapat di hold oleh Bitcoin. Kalau memang kita pengen membuat skenario di mana kita hanya terkonsolidasi di sini, kita perlu ada bounce dari sini. Oke, kalaupun bounce tersebut hanya untuk relief rally dan kemudian kita kembali down, itu tidak masalah bagi saya, tapi saya pengen melihat ada reaksi dari sini. Yang kita tidak pengen lihat adalah kita kemudian mendapatkan sell off tanpa ada perlawanan sama sekali dari arah bulls gitu ya. Sell off-nya disertai dengan momentum, maka ini memperbesar chance bahwa kita akan mendapatkan lower low baru, guys. Oke, terlebih lagi kalau kita sampai mampu untuk breakdown dari area trendline di sini. Ini akan memperbesar lagi chance bahwa kita akan membuat lower low yang baru, atau minimal kita akan kembali ke area range di bawah 20.000 dolar. Oke, jadi untuk short term banget gitu ya, karena kita sedang bertahan di area trendline, saya rasa ini bukan saatnya, kalau misalnya teman-teman tidak sempat masuk kemarin, ini bukan saatnya untuk kembali short gitu ya, karena kita sedang berhadapan dengan sebuah trendline yang bisa aja masih di-maintain oleh para bulls, tetapi untuk gambaran besarnya midtermnya, saya masih cenderung ke arah bearish gitu ya, sebelum saya dibuktikan salah. Oke, artinya untuk midterm saya masih melihat Bitcoin harusnya masih akan cenderung bearish ke bawah. Oke, tetapi pertanyaannya apakah kita langsung jebol dari sini, atau kita akan mendapatkan koreksi lebih tinggi dulu sebelum pada akhirnya kita melakukan hal tersebut. Tetapi pada intinya inilah yang saya lihat terjadi berikutnya ke Bitcoin sebelum mungkin kita bisa mendapatkan support yang signifikan di sini. Tapi apakah langsung short dari sini kok? Enggak, sekali lagi. Karena saya rasa di sini bukan tempatnya short, karena kita sedang berhadapan dengan trendline. Kalaupun mau, antara kita menunggu dia breakdown dari trendline di sini, atau kita kembali mendapatkan ada semacam konsolidasi. Dan kemudian pullback misalnya, dan disertai misalnya ada semacam double top di sini, dan teman-teman baru mau masuk dari arah sini, itu juga masih oke. Dari sini RR-nya at least lebih baik lah. Minimal kan teman-teman menargetkan ke trendline, kalau ini jebol, kita bisa menargetkan ke 27.000 atau lower. Oke, kalau kalian yang hobi scalping gitu ya, maka kalian mungkin bisa perhatikan pergerakan Bitcoin untuk beberapa waktu mendatang, karena kita bisa aja berpotensi membentuk semacam reversal pattern di sini, mungkin double bottom atau triple bottom. Ini mungkin kalian bisa jadikan untuk short term buy di sini. Targetnya kemana? Targetnya minimal ke sekitaran area 28.300. Target kedua di sekitaran 28.600. Kalau ini bisa kita lewati, maka target terakhir menurut saya adalah di sekitaran area golden pocket di sini, 0,618, yaitu adalah 29.000 dolar. Oke, so saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.